Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfred Rahmatan, NRP 1930 Di sini mungkin saya akan menjelaskan tentang Pancasila dalam masa kerajaan. Mungkin saya akan lebih menjelaskan kepada Sriwijaya dan Majapahit karena kedua zaman ini merupakan tonggak berdirinya awal sejarah bangsa Indonesia. Seharusnya ada kerajaan Kutai, kerajaan di Jawa Timur, dan di Jawa Tengah. Mungkin saya akan bahas sedikit tentang kerajaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Baiklah, di sini kita akan bahas Pancasila pada masa kerajaan. Apa itu Pancasila? Pancasila merupakan dasar dari negara Republik Indonesia. Sebelum lahirnya Pancasila, nilai-nilai pada masyarakat telah ada dari bangsa ini, seperti adat istiadat, kebudayaan, dan religius. Nilai tersebut telah ada sejak zaman dahulu. Sebelum Indonesia merdeka, masyarakat telah mengamalkan dalam kehidupan sehari sebagai pandangan hidup. Menurut sejarah, kira-kira abad ke-7 sampai ke-12, Indonesia telah mendirikan kerajaan Majapahit di Sumatera Selatan, dan di abad ke-13 sampai ke-16, Indonesia mendirikan kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Indonesia sudah menjadi negara karena kedua kerajaan ini merupakan tonggak sejarah bagi negara ini, karena memenuhi syarat suatu bangsa yang mempunyai negara. Baiklah, yang pertama kita akan bahas kerajaan Sriwijaya. Pada abad ke-7, kerajaan Sriwijaya didirikan di bawah arahan Wangsa Sailendra menggunakan bahasa Melayu kuno dengan menggunakan huruf Pallawa. Kerajaan Sriwijaya dikenal juga kerajaan maritim yang mengandalkan jalur perhubungan laut. Sistem perdagangan pada zaman ini telah diatur dengan baik, di mana pemerintah melalui pegawai raja membentuk suatu badan yang mengumpulkan hasil kerajinan rakyat. Yang mengumpulkan kerajinan tersebut mengalami kemudahan dalam pemasarannya. Dalam situasi ini juga pemerintah sudah terdapat pegawai pajak, harta benda kerajaan, rohaniawan yang menjadi pengawasan teknis pembangunan gedung-gedung dan patung suci, sehingga kerajaan menjalankan sistem negaranya dengan nilai ketuhanan. Cita-cita kesejahteraan bersama dalam suatu negara telah tercermin dalam kerajaan ini, yaitu dalam percakapan Marfuat Vanua Sriwijaya Sidhayata Subhika, suatu cita-cita negara yang adil dan makmur. Nilai Pancasila pada zaman ini yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, tata pemerintahan atas dasar musyawarah, dan keadilan sosial telah terdapat sebagai asas yang menjiwai bangsa Indonesia. Hanya saja belum dirumuskan secara konkret. Dokumen tersebut tertulis dalam prasasti di Talang Batu, Padukan Bukit, Karangbrohi, Talang Tuo, dan Kota Kapur. Nilai sila pertama yang terwujud dalam kerajaan Sriwijaya adalah terwujudnya dengan adanya umat agama Buddha dan Hindu hidup secara berdampingan, secara damai. Nilai sila kedua, terjalinnya hubungan antara Sriwijaya dan Hindia. Nilai sila ketiga, sebagai negara maritim, Sriwijaya menerapkan konsep negara kepulauan sesuai dengan konsep wawasan Nusantara. Nilai sila keempat, Sriwijaya telah memiliki kedaulatan yang luas. Nilai sila kelima, Sriwijaya menjadi pusat pelayanan dan perdagangan sehingga kehidupan rakyat yang sangat makmur. Selanjutnya kita mungkin akan bahas kerajaan Majapahit ya. Tapi sebelum kerajaan Majapahit, berdiri kerajaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur secara silih berganti, yaitu kerajaan Kalingga dan Sanjaya. Sebagai refleksi puncak kejayaan kerajaan tersebut adalah dibangunnya Candi Borobudur dan Candi Prambanan yang menjadikan sebagai tempat untuk beribadah bagi agama Hindu dan Buddha. Di Jawa Timur muncul juga kerajaan-kerajaan yaitu Isana, Dharmawangsa, dan Airlangga. Nilai ketuhanan telah ada pada masa
kerajaan tersebut. Nilai kemanusiaan telah tercermin dalam kerajaan. Dalam prasasti Kelagen bahwa Raja Airlangga telah mengadakan hubungan dengan kerjasama dengan Benggala, Chola, dan Champa. Nilai sila keempat telah terwujud, yaitu diangkatnya Airlangga sebagai raja melalui musyawarah antara pengikut Airlangga dengan rakyat dan kaum Brahmana. Sedangkan dalam nilai sila kelima, yaitu keadilan sosial, terwujud pada saat Raja Airlangga memerintahkan membuat tanggul dan waduk demi kesejahteraan petani rakyat. Bahkan Pancasila dikenal yang terdapat pada buku Negara Kertagama karangan Prapanca dan buku Stasoma karangan Empu Tantular. Istilah Pancasila di samping mempunyai arti berbatu sendi 5, mempunyai arti pelaksana kesusilaan yang 5, Pancasila Krama. Terdapat 5. Yang pertama, tidak boleh melakukan kekerasan. Yang kedua, tidak boleh mencuri. Yang ketiga, tidak boleh berjiwa dengki. Yang keempat, tidak boleh berbohong. Yang kelima, tidak boleh mabuk dan minuman keras. Pada zaman Majapahit sendiri, zaman keemasan terjadi pada pemerintahan Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada. Wilayah kekuasaan Majapahit membentang semenanjung Melayu dan sampai Irian Barat. Pengalaman sila ketuhanan Yang Maha Esa terbukti pada waktu Hindu-Buddha berdampingan secara damai. Empu Tantular mengarang buku Stasoma. Di dalam buku tersebut terdapat celoka persatuan nasional yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana, Dharma, Mangrua. Hal seloka toleransi juga diterima oleh Kerajaan Pasai di Sumatera sebagai bagian Majapahit yang memeluk Islam. Yang kedua, yaitu sila kedua telah terwujud, yaitu hubungan Hayam Wuruk dengan kerajaan Tiongkok, Ayodhya, dan Champa dan Kamboja, serta mengadakan persahabatan dengan negara-negara atas dasar Mitreka Satuta. Perwujudan nilai persatuan Indonesia terwujud dengan keutuhan kerajaan, khususnya Sumpah Palapa yang diucapkan Gajah Mada yang berisi tentang saya akan berhenti berpuasa, maka Palapa, jika seluruh Nusantara takluklah di bawah kekuasaan negara. Jika Gurun, Seram, Tanjung, Haru, Pahang, Dampo, Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik telah dikalahkan. Sila kerakyatan sebagai nilai musyawarah dan mufakat juga telah diadakan oleh sistem kerajaan Majapahit. Dalam prasasti Brungbung, dalam tata pemerintahan kerajaan terdapat semacam penasihat kerajaan seperti Rakyaan, Iharo, Sirikan, dan Ihalu yang berarti memberi nasihat kepada raja. Kerukunan gotong royong dalam kehidupan masyarakat telah menumbuhkan adat bermusyawarah untuk mufakat dalam memutuskan masalah bersama. Serta terakhir, nilai sila sosial yang kelima, keadilan sosial adalah sebagai wujud dan berdirinya kerajaan beberapa abad yang tentunya ditopang dengan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf karena kerajaan Kutai saya tidak dapat menjelaskan. Manusia memang memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.